Mungkin aku juga pernah merasa aku tuh diremehin karena aku nggak punya basic sekolah musik. Lumayan kena mental sih saat itu. Apalagi kalau itu keluar dari orang-orang yang emang aku rasa udah deket banget gitu kan. Jadi penyanyi itu sebenarnya waktu SMP tuh ikut lomba-lomba band, kayak pas nyanyi di atas panggung terus orang-orang tuh bisa kayak terhibur ngeliatin kayak gitu, aku rasanya seneng dan aku merasa bikin orang lain senang juga. Karena dulu juga papa bilang kayak kalau misalkan di hidup ini itu tuh harus bisa berdampak buat orang lain gitu. Dan menurutku ini adalah salah satu dari yang aku bisa, ya main musik dan aku senang juga. Dan dunia musik profesional tuh beda juga ternyata, nggak bisa cuman sekedar gue suka nyanyi gitu, tapi ada beberapa yang harus emang dikejar. Jadi kayak ya itu udah pasti latihan. Latihan tuh bisa sampai malam, sampai subuh bahkan kayak gitu. Itu latihan. Terus kayak kalau misalkan bikin video klip tour yang kayak kita harus ngejer ke radio-radio, dan kayak waktu itu keliling Jawa gitu sama 2 minggu gitu, itu lumayan berat juga menurutku gitu. Waktu itu tuh aku kontrak 2015 di awal, sampai akhirnya 2019 kontraknya selesai lah kayak gitu. Jadi kayak kepikir mungkin waktu itu ada beda visi juga di antara kita sama label gitu. Akhirnya aku kayak begitu kontraknya selesai, udah kita nggak lanjut lagi, dan aku pikir mau coba sendiri gitu. Takut sih pasti ya, karena sebenarnya karena kita tuh udah lama bareng-bareng tuh udah 4 tahun, maksudnya bukan waktu yang cepet banget gitu menurutku juga, dan banyak yang aku korbankan juga di situ. Kayak takut kayak kalau sendiri nih berarti yang tadinya diurus bareng-bareng harus gue sendiri gitu. Itu ada banget di akunya. Apalagi aku kenal industri musik awalnya ya cuman dari perjalanan sama mereka doang, dan sekarang kayak harus ngulik sendiri lagi. Dan aku tuh udah merasa kita selama jalan 4 tahun tuh bukan, ya kita emang pertemanannya mungkin di awalnya sama kontrak kan, tapi along the way kita udah bareng-bareng latihan ini apa segala macem kayak gitu, bikin konten juga bareng-bareng, ya kita jadi bener-bener yang kayak saudara gitu berempat jadinya. Kayak pas itu harus selesai di tahun 2019 tuh sedihnya pasti ada banget gitu, kayak ngerasa ya gagal aja as a team gitu, nggak bisa bareng-bareng lagi nih berempat nih. Kayak kalau bermusik kayaknya udah nyaman banget gitu sama mereka, kayak mau nyanyiin lagu apa aja mereka udah tahu ibaratnya kayak masuknya di mana, partnya ini siapa, kayak pecah suara main di mananya gitu. Itu udah kayak aduh, kayak kalau misalkan jalan sendiri gue bakal bisa seasik ini nggak ya. Titik terendah awal-awal gabung di industri musik, kayak mungkin aku juga pernah merasa aku tuh diremehin gitu. Karena aku nggak punya basic sekolah musik. Lumayan kena mental sih saat itu. Apalagi kalau itu keluar dari orang-orang yang emang aku rasa udah deket banget gitu kan. Lu tuh bermusik tuh biasa aja. Nyanyi juga nggak bagus-bagus amat, main musik juga, main gitar juga gitu-gitu aja. Lu mau jadi apa ntar ke depannya? Kayak gitu, itu pernah ada masuk ke telingaku dan aku nangis waktu itu. Tapi untungnya waktu itu aku juga nggak sendiri, maksudnya kayak melewati hal-hal itu. Ketika aku masih down kayak gitu, ada aja kayak dari keluarga, dari temen yang kayak dengan segala cara-caranya itu membuat aku kembali lagi mempercayai diri kalau misalkan
ternyata gue bisa gitu ya. Salah satunya apa, kayak waktu nggak lama keluar selesai dari kontrak, aku ketemu sama Bang Upi Lutfi Aulia. Di situ dia ngajak untuk kolaborasi di waktu itu di YouTube, dan dia ada bikin series kayak judulnya Cerita Pulang Sekolah. Nah, aku banyak belajar lagi dari dia tentang gimana sih caranya survive di industri musik, dan dia punya teman di series itu waktu itu Cerita Pulang Sekolah, justru kayak mereka, lu sayang banget, lu udah punya followers segini, pengalaman kayak gini, lu ayo kita bikin apa supaya bisa berkembang lah istilahnya. Jangan buang energimu untuk hal yang tak penting, Bahadir. Dari situ aku ngerasa, oh ternyata kayak kemarin ada orang yang bilang gue tuh nggak bisa apa-apa, di sini tuh abis itu gue dikasih tunjuk lagi sama Tuhan, ada orang yang bisa ngelihat value gue tuh sebenarnya lebih jauh daripada apa yang gue pikirin. Aku juga akhirnya kenal sama Ko David Alessandro, Audrey Dewangga. Sampai sekarang mereka support aku. Mereka bilang kayak udah terus berkarya. Kita nggak pernah tahu, semua orang punya waktunya. Orang-orang di sekitarku inilah yang jadi utusannya Tuhan untuk kayak mengingatkan padaku kayak aku punya value yang mungkin aku sendiri nggak bisa lihat pada waktu itu. Kau membuatku sesuai rencanamu. Mungkin buat teman-teman yang pernah atau lagi ada di fase dimana lo lagi diremehin, orang-orang bilang, lo gak punya potensi, lo tuh gak jelas, lo sampah gitu mungkin kayak. Gue mau kasih tahu bahwa omongan mereka, even itu dari orang terdekat, sesuai dengan pengalaman gue, itu nggak serta-merta menjadikan diri lu seperti apa yang mereka omongin. Kalau misalkan lu ngerasa sedih, ngerasa down dengan satu hal yang bikin lu sedih, it's okay, lu harus rasain itu, jangan dilawan. Tapi ada satu titik di mana lu harus bisa, oke, gue nggak bisa untuk terlarut di dalam masa-masa itu seumur hidup gue, tapi gue harus cari buru-buru di mana gue bisa bangkit dan nemuin satu titik di mana lo bisa ngerasa lo nemuin diri lo yang sebenarnya, dan ketika lo udah punya niat seperti itu, sisanya percayain pada Tuhan, dan mungkin Tuhan akan menemukan cara-cara atau menemukan lo dengan orang-orang di mana itu akan menjadi rencana dia yang lo nggak pernah akan tahu, dan itu udah pasti baik untuk diri lo. Menurut gue yang pada akhirnya harus lo lakukan adalah jangan pernah dengerin kata orang. Yang harus lo dengerin adalah kata Tuhan, kata siapa yang menciptakan lo, karena dia yang paling tahu value lo, seberapa berharganya lo, itu dia yang udah paling tahu. Jadi mau orang lain bilang seperti apa, ya lo harus percaya sama Tuhan bahwa dia yang bisa punya rencana buat hidup lo. Ku milik